Mega proyek ambisius sedang direncanakan di Pulau Sulawesi, di mana Pulau Sulawesi akan dipotong untuk membangun terusan Khatulistiwa, seperti terusan Suez di Mesir. Dikabarkan mega proyek ini menunggu persetujuan negara untuk bisa merealisasikannya. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Sebuah mega proyek infrastruktur dikabarkan akan hadir di Pulau Sulawesi dalam waktu dekat. Mega proyek tersebut diketahui merupakan pembangunan sebuah jalur laut atau terusan yang menghubungkan dua perairan di Pulau Sulawesi. Menariknya, pembangunan mega proyek terusan ini nantinya akan membuat Pulau Sulawesi terbagi menjadi dua bagian. Rencananya mega proyek terusan ini akan diberi nama terusan Khatulistiwa dan pembangunannya akan berlangsung di Sulawesi Tengah. Terusan Khatulistiwa ini direncanakan akan memiliki panjang 28 km dan menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Tomini. Terusan sendiri adalah sebuah penyeberangan kapal laut yang dibangun untuk mempercepat pelayaran kapal dari satu titik ke titik lain tanpa harus memutar. Ide untuk pembangunan terusan yang membelah Pulau Sulawesi telah muncul sejak tahun 2008. Pada waktu itu, gagasan ini bahkan telah disampaikan langsung kepada Presiden SBY saat itu. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan dukungan untuk menyusun rencana strategis pembangunan terusan yang terintegrasi dengan pengelolaan Teluk Bini. Namun, momentum untuk merealisasikan mega proyek ini semakin besar setelah pemindahan ibu kota negara pada tahun 2019. Pada tanggal 8 Agustus 2023, pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia mengadakan audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyarankan pembangunan terusan Khatulistiwa di Sulawesi Tengah mirip dengan terusan Suez di Mesir. Ide ini sejalan dengan semangat pembangunan IKN untuk menciptakan inklusivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Garis Khatulistiwa kebetulan melintasi Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, dan hal ini bisa menjadi pintu gerbang untuk kawasan Indonesia Timur menuju IKN. Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah lokasi terusan Khatulistiwa memiliki ambisi besar untuk memperkuat posisinya sebagai penopang Pulau Sulawesi dengan proyek ini. Diharapkan pelayaran dari Maluku, Maluku Utara, dan Papua dapat dipangkas sejauh 200 mil dengan penghematan bahan bakar mencapai 1,9 triliun rupiah jika 1.000 kapal melewati terusan ini setiap tahunnya. Dalam konteks perdagangan maupun jasa, jalur laut sampai saat ini masih menjadi andalan industri di dunia, termasuk juga di Indonesia. Namun, jalur laut ke kawasan wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua terhalang oleh Pulau Sulawesi dan harus memutarinya jika ingin ke Kalimantan maupun ke IKN. Oleh karena itu, rencana dalam pembangunan terusan Khatulistiwa ini diharapkan bisa mengatasi kendala tersebut. Rencananya pembangunan terusan ini menjadi jalur alternatif yang akan membelah daratan Sulawesi Tengah dari Desa Tambu, Kabupaten Donggala, hingga Desa Kasimberar, Kabupaten Parigi Motong.
Terdapat dua alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, jalur sepanjang 28 km dengan lebar 200 meter dan ketinggian gunung 70 meter dengan volume material yang akan disingkirkan mencapai 2 juta meter kubik. Yang kedua, terusan sepanjang 18,5 km dengan lebar 200 meter dan ketinggian gunung 450 meter dengan jumlah material yang akan digali mencapai 3 juta meter kubik. Usulan kedua memang lebih pendek, akan tetapi gunungnya lebih tinggi berlipat ganda. Jika usulan pembangunan terusan masih tidak disetujui, Sulawesi Tengah menawarkan alternatif lain, yaitu membangun jalan tol di lokasi yang sama untuk menghubungkan pelabuhan Tambu dan Kasim Berar. Kedua proyek ini memiliki konsekuensi positif masing-masing, namun tujuannya tetap sama, yaitu mendekatkan IKN ke seluruh wilayah Nusantara. Hanya saja perbedaan utama antara terusan dan jalan tol adalah dengan terusan kapal bisa melintas langsung, sementara dengan jalan tol perusahaan pengiriman harus menambah armada kapal yang standby di kedua pelabuhan serta menyiapkan tenaga dan armada darat untuk mengatasi kendala tersebut. Rencana pembangunan mega proyek terusan Katulistiwa ini disebutkan sedang diupayakan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Adapun mega proyek terusan Katulistiwa ini sudah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 sampai dengan 2026. Upaya membelah Pulau Sulawesi menjadi dua bagian sendiri sejatinya telah hadir sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja rencana terusan Katulistiwa ini tidak pernah menunjukkan perkembangan yang berarti dari tahun ke tahun. Akan tetapi, belakangan pemerintah daerah Sulawesi Tengah mendorong terwujudnya mega proyek terusan Katulistiwa ini. Letak ibu kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur ini, dianggap strategis dan coba dimanfaatkan betul oleh Sulawesi Tengah. Secara geografis, letak Sulawesi Tengah ini memang berdekatan dengan Kalimantan Timur. Upaya menghadirkan jalur transportasi laut yang baik pun dikedepankan. Jika rencana pembangunan mega proyek terusan Katulistiwa ini benar-benar terjadi, maka Selat Makassar dan Teluk Tomini akan terkoneksi satu sama lain. Kapal-kapal yang melintas pun akan sangat diuntungkan karena perjalanan yang jauh lebih singkat dan hemat melalui terusan Katulistiwa yang akan membelah Pulau Sulawesi menjadi dua bagian. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.